Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Novianti, Prodi PAI kelas B. Saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Peran Pendidikan Agama Islam dalam Lingkungan Keluarga dan Masyarakat. Bab pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Latar belakang pada masalah ini adalah sering terjadinya dampak negatif di lingkungan sekitar kita, seperti di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat. Contohnya ada pelecehan seksual, pembulian, mengejek teman, kriminalitas sosial, dan masih banyak lagi. Terkadang dampak negatif ini menghasilkan korban, baik itu secara fisik maupun secara mentalnya. Oleh karena itu, banyak orang yang berpikiran bagaimana pendidikan agama dalam menyikapi hal tersebut. Oleh karena itu, peran pendidikan di sini penting sekali bagi kehidupan manusia agar mendidik manusia sebagai makhluk sosial yang berakhlak mulia. Pendidikan agama juga tidak hanya ada di lingkungan sekolah saja, baik itu yang formal maupun informal. Banyak yang tersebar pendidikan agama seperti les atau tempat pengajian atau ceramah di TV dan masih banyak lagi. Ada rumusan masalah. Bagaimana pendidikan agama dalam masyarakat dan keluarga? Yang kedua, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk tingkah laku moral terhadap masyarakat dan keluarga? Ketiga, bagaimana pendidikan membentuk pola pikir dalam masyarakat dan keluarga? Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini membentuk peran pendidikan agama dalam masyarakat dan keluarga. 2. Membentuk tingkah laku sebagai pendorong atau pengendali manusia. 3. Membentuk pola pikir yang secara baik jasmani dan rohaninya. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan antar masyarakat dan keluarga secara eksploratif dan deskriptif. Bab kedua ada landasan teori, yang dimana isinya pengertian pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam ini adalah usaha atau bimbingan yang diyakini secara menyeluruh dan membentuk manusia dengan ajaran agama dan pendekatan sesuai fitrah manusia yang bertujuan untuk memberdayakan potensi manusia demi kesejahteraan hidup di dunia. Dan ini mempunyai 3 tahapan kegiatan. 1. Membaca ayat Allah. 2. Mensucikan jiwa. 3. Mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Kedua, adanya tujuan pendidikan agama Islam. Menurut Arifin Muzayyin tahun 2010, tujuan pendidikan keagamaan adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Kenapa begitu? Karena sehingga gambaran tentang Islam itu akan membentuk perilaku manusia yang secara akhlak manusia yang baik, dengan dapat dibentuk melalui kajian Al-Quran, sholat, puasa, dan bersilaturahmi dengan keluarga dan masyarakatnya. 3. Ada langkah-langkah menanamkan peran
pendidikan agama Islam ini. Satu, pendidikan akidah. Apa yang dimaksud dengan pendidikan akidah itu? Pendidikan akidah itu akan menghasilkan generasi muda yang memiliki iman dan ketakwaannya secara kuat, di mana yang dapat dicontohkan menghindari pergaulan bebas, menghindari narkoba, seperti itu. Yang kedua, ada pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah itu akan membentuk generasi muda yang mempunyai komitmen dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, seperti sholat dan mengaji Al-Quran. Tiga, pendidikan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini akan mendidik generasi yang bertakwa, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, peran guru dan orang tua di sini sangatlah penting sebagai pendidik, baik di dalam rumah maupun di dalam sekolah. Ketiga, ada hasil dan pembahasan. Menurut ahli psikolog dan keagamaan, keluarga adalah merupakan faktor utama yang memberikan pengaruh dalam pembentukan karakter seorang anak. Peran pendidikan dalam keluarga itu sebagai dijadikannya lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Kenapa? Karena dalam pendidikan keluarga membentuk suatu karakter dan kepribadian sang anak. Kedua, sebagai sekolah pertama bagi anak, karena membangun akan pengetahuan dasarnya. Ketiga, sebagai perantara untuk mengembangkan kesempurnaan akal anak, dan orang tua berperan penting mengarahkan kecerdasan berpikir seorang anak. Kedua, peran pendidikan agama dalam masyarakat. Peran pendidikan agama dalam masyarakat ini menurut Haji Jalaluddin ada beberapa fungsi agama dalam masyarakat. Yang pertama, fungsi edukatif. Yang kedua, penyelamat. 3, fungsi perdamaian. 4, fungsi kontrol sosial. 5, pemupuk rasa solidaritas. 6, pembaharuan. 7, kreatif. Dan yang ke-8 adalah sublimatif atau bersifat perubahan emosi. 4, penutup. 1, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah peran pendidikan agama Islam ini adalah fondasi utama yang sebagai pendidikan yang membentuk moral dan akhlak manusia. Yang kedua, peran pendidikan agama dalam keluarga adalah hal yang pertama dapat berpengaruh dan membentuk karakter seorang anak atau seorang individunya. Yang ketiga, peran pendidikan dalam masyarakatnya berperan penting bagi kehidupan bermasyarakat untuk meningkatkan moral dan perilaku manusia dalam membentuk bangsa dan negara. Kedua, saran. Pendidikan agama dapat dilaksanakan secara terarah dan terencana, baik lagi dalam keluarga dan masyarakat, dan perlu juga perhatian dan peran pemerintah untuk membantu agar pendidikan agama dapat dilakukan secara serius di sekolah hingga peserta didik memiliki akhlak mulia serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berperan mengembangkan bangsa dan negaranya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucap. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.